Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Rahma. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada Bimbel Pemuda pada mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi kelas AK 606. Pendidikan adalah kunci kualitas manusia dan harus ditanamkan sejak dini. Kebutuhan tinggi akan pendidikan meningkatkan persaingan bimbel non-formal. Bimbel harus adaptif terhadap perubahan kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah mendukung kursus dan penelitian sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bimbingan belajar pemuda atau Bimbel Pemuda berdiri sejak tahun 2014, berawal dari persiapan USM STAN. Kini telah berkembang secara daring dan luring menjangkau seluruh Indonesia. Penelitian ini menganalisis sistem pengendalian manajemen bimbel pemuda untuk menjaga dan meningkatkan daya saing. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama ada bagaimana penerapan pusat pertanggungjawaban di bimbel pemuda. Yang kedua, bagaimana pengelolaan sistem pengendalian manajemen di bimbel pemuda. Tujuan penelitian dalam judul ini untuk menggali penerapan sistem pengendalian manajemen dan kendala operasional bimbel pemuda. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengefektifkan operasional bimbel, mendukung pencapaian visi dan strategi bisnis secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada jenis kuantitatif, deskriptif, kemudian tekniknya adalah dengan wawancara dokumentasi dan catatan lapangan. Kemudian lokasinya ada di Bimbel Pemuda, Jalan Karanganyar Gunung nomor 33, Kota Semarang. Gambaran umum pada Bimbel Pemuda. Bimbel Pemuda ini didirikan pada bulan Maret tahun 2014 di Semarang. Didirikan oleh 4 alumni STAN. Awal mulanya fokus pada persiapan USM STAN saat moratorium PNS 2013. Motivasi awalnya untuk mengisi waktu luang saat moratorium PNS tahun 2013. Namun seiring berkembangan waktu, Bimbel Pemuda ini melayani CPNS, perangkat desa, dan mahasiswa akuntansi dan perpajakan. Kelas tersedia secara luring dan daring. Produk atau jasa utama dari bimbel ini adalah yang pertama bimbingan sekolah kedinasan, kedua ada bimbingan CPNS, ketiga ada bimbingan BUMN, keempat ada bimbingan perangkat desa, kelima bimbingan kuliah akuntansi perpajakan, dan yang keenam buku SKD dan modul belajar. Jawaban dan sistem pengendalian. Yang pertama ada pusat pendapatan, yaitu pendaftaran siswa, jasa bimbingan belajar, penjualan, buku dan modul yang dikelola oleh marketing dan promosi. Yang kedua ada pusat biaya, yaitu biaya tetap, yaitu gaji pengajar, kemudian ada biaya aset, yaitu sewa gedung, dan yang dikelola oleh bidang operasional dan aset. Kemudian sistem pengendalian manajemen menurut Anthony dan Govindaraj adalah sistem formal dan informal untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Menurut Supriyono tahun 2000, pedoman arah kerja individu dan tim, dasar pengorganisasian, aktivitas, motivasi, efisiensi, dan efektivitas, dan alat evaluasi dan pengendalian aktivitas. Tujuan dari Supriyono tahun 2000 tentang sistem pengendalian manajemen, yang pertama ada memberikan pedoman dan arah kerja, yang kedua ada mempengaruhi perencanaan dan pengorganisasian, yang ketiga mendorong efisiensi dan efektivitas kerja, yang keempat menjadi dasar evaluasi dan pengendalian aktivitas. Pusat pertanggungjawaban menurut Mulyadi tahun 2019, sistem akuntansi untuk mengukur kinerja dan tanggung jawab organisasi. Menurut Anthony dan Govindaraj tahun 2007,
yaitu pusat pertanggungjawaban adalah alat bantu manajer dalam pengambilan keputusan yang strategis. Manfaat utamanya yaitu meningkatkan kerja keuangan, mendorong efisiensi operasional, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulannya dari analisis dari Bimbel Pemuda ini, yaitu penerapan sistem pengendalian manajemen di Bimbel Pemuda telah berjalan cukup efektif melalui pembagian pusat pertanggungjawaban yang jelas, yaitu pusat pendapatan dan pusat biaya. Sistem ini didukung oleh pengelolaan formal dan informal yang mendorong efisiensi operasional, transparansi dan pencapaian tujuan strategis organisasi. Melalui pendekatan ini, Bimbel Pemuda mampu meningkatkan daya saing serta mempertahankan kualitas layanan pendidikan baik secara daring maupun luring. Sistem ini juga membantu manajemen dalam evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.